Selamat pagi rekan-rekan dan juga dosen pengajar mata kuliah Survei GNSS yaitu Pak Pendra di Ramadan STMT dan juga Pak Rizky Widi AMDKOM. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Maria Saragi dari kelas eh, Teknologi Geomatika 2A Pagi. Di sini saya akan membahas materi dengan judul aplikasi GNS dalam bidang pertambangan, terkhususnya pemanfaatan teknologi satelit positioning untuk pemetaan topografi, machine guidance, dan pemantauan tambang. Yang pertama itu ada pengenalan dan metode GNS tambang. Prinsip penentuan posisi satelit GNSS menentukan posisi dengan mengukur jarak dari minimal 4 satelit secara bersamaan. Sinyal satelit diterima receiver di permukaan bumi, kemudian dihitung melalui metode trilateration untuk menghasilkan koordinat 3D yaitu X, Y, dan Z dengan akurasi tinggi. Relevansi GNSS untuk pertambangan modern industri, pertambangan membutuhkan data posisi presisi tinggi untuk pemetaan topografi, pengendalian alat berat, dan pemantauan lereng. GNSS menggantikan metode konvensional dengan solusi real-time, efisien, dan akurat, hingga level sentimeter menjadikan teknologi kunci dalam operasi modern tambang. Yang kedua itu ada metode utama survei GNSS pertambangan. Yang pertama ada real-time kinematik, yang kedua ada post-processing kinematik, yang ketiga ada static GNSS dan coarse. Yang ketiga itu ada bidang aplikasi utama di tambang. Yang pertama itu pemetaan dan boundary, pengukuran topografi harian, progress speed, batas izin tambang, dan pemetaan slope cross to dengan akurasi tinggi. Yang kedua ada flat dan machine guidance, navigasi presisi tinggi untuk ekskavator, haul truck, dan dozer untuk guna meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada volume dan monitoring, perhitungan volume, stockpile secara akurat, dan pemantauan stabilitas lereng tambang secara periodik berbasis GNSS. Dan yang keempat itu ada pemetaan topografi open pit, survei GNS, RTK harian dan bulanan digunakan untuk memetakan perubahan crash line dan tow line pada pit terbuka. Data koordinat 3D yang digunakan rover GNSS memungkinkan pemantauan kemajuan penggalian secara akurat dan konsisten setiap hari operasional tambang. Data koordinat 3D hasil survei RTK diperoleh menjadi digital train model menggunakan perangkat lunak, CAD atau JIS. Model train ini digunakan untuk perhitungan tonnage material galian yang akurat, perencanaan blasting, serta pembaruan peta kemajuan tambang secara periodik. Yang keempat itu ada tingkat presisi GNS SRTK tambang. Yang pertama itu akurasi horizontal kurang lebih 1 cm secara real time. Yang kedua itu ada akurasi vertikal kurang lebih 1 1,5 sampai 2 cm. Yang ketiga itu ada receiver dual dual frekuensi L1, L2, and L5 dengan koreksi diferensial. Nah, kritik untuk posisi hole, elevasi haul road, dan grade control tambang. Yang kelima itu ada machine guidance dan navigasi alat berat. Yang pertama ada excavator guidance, dozer blade control, dan drill, reel, dan safety. Nah, di sini eh, perbandingan antara GNSS RTK dan juga total station, di mana GNSS RTK itu kecepatannya sangat cepat dan line of sight tidak diperlukan, personelnya hanya satu operator, dan jangkauannya itu ada base atau course eh, kurang lebih sampai 10 km. Nah, cuacanya itu tidak berpengaruh debu dan kabut. Kalau total station itu kecepatannya sedang, line of sight-nya jalur optik harus jelas, dan personelnya itu kayak minimal 2 orang, jangkauannya itu terbatas, jangkauan optik. Cuacanya itu terganggu debu dan kabut. Nah, perbandingan metode survei GNSS RTK dengan total station itu konvensional berdasarkan kecepatan, kebutuhan personel, jangkauan, dan kondisi operasional di area tambang. Nah, alur kerja survei GNSS di tambang itu yang pertama ada tahap persiapan. Yang pertama itu tahap persiapannya ada setup base station pada titik benchmark terikat koordinat nasional.
Yang kedua itu ada tahap akuisisi data rover RTK, topografi pit, crash line, tool line, dan titik stockpile-nya. Yang ketiga itu ada tahap pemrosesan, download data, pembersihan outlier, dan transformasi koordinat ke sistem lokal tambang. Yang keempat itu ada tahapan outputnya, pembuatan output DCAD atau JIS pada peta kontur, digital trend model, update progress speed harian atau bulanan, dan peta batas izin tambang. Yang terakhir itu ada tahap volume, perhitungan volume material stockpile dan cut fill pit. Penyusunan laporan akhir, survei untuk manajemen operasional operasi pertambangan. Yang selanjutnya ada integrasi GNSS, UAV, dan LIDAR tambang. Nah, UAV PPK mapping, pemetaan area tambang luas dengan lebih sedikit ground control point, ideal untuk survei topografi berkala tanpa koneksi real time. Yang kedua itu ada Density Point Cloud, model permukaan bumi 3D dengan ribuan titik per meter kubik menghasilkan DTM atau DSM akurasi untuk perhitungan volume dan pemantauan lereng. Nah, yang ketiga itu ada integrasi jaringan CORS, integrasi langsung dengan stasiun referensi pemantauan berkelanjutan untuk koreksi diferensial otomatis di seluruh area konsesi tambang. Efisiensi waktu pemetaan, di mana perbandingan waktu pemetaan per 100 hektar menunjukkan keunggulan teknologi GNSS. GNSS RTK terrestrial itu biasanya 6 jam atau mengurangi waktu 66% dibanding total station optik dengan waktu 18 jam. Sedangkan UAV drone GNSS PPK hanya 0,8 jam dan meningkatkan efisiensi pemetaan lapangan itu kurang lebih besar dari 90 derajat dibandingkan metode optik konvensional. Oke, sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan selamat pagi teman-teman.